Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita sekeluarga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar di rumah pada mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajarnya, marilah seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas di bab 1. Kalian dapat mencatat sedikit untuk materi di bab 1. Sudah disiapkan buku tulisnya ya. Bab 1, mengenal menu standar pengolah kata. Salah satu contoh software aplikasi yaitu pengolah kata. Dalam bahasa Inggris, pengolah kata disebut dengan word processor. Word processor atau pengolah kata yaitu program aplikasi yang bermanfaat untuk membuat, menyimpan, mengedit, dan mencetak dokumen. Program pengolah kata dalam teknologi informasi cukup banyak, yaitu ada di sini WordPad, kemudian ada juga Microsoft Word, ada OpenOffice Writer, dan Abi Word. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini yaitu program pengolah kata yang dinamakan dengan Microsoft Word. Mengapa harus menggunakan Microsoft Word? Nah, keunggulan yang dapat kita rasakan dari penggunaan Microsoft Word itu sendiri, Microsoft Word atau yang sering disingkat MS Word merupakan sebuah program pengolah kata yang paling populer, lengkap, dan paling banyak digunakan karena program Microsoft Word ini bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Jadi berfungsi untuk membuat berbagai macam dokumen yang penggunaannya itu tidak terlalu sulit pada penggunaan Microsoft Word. Nah, cara mengaktifkan atau menjalankan Microsoft Word. Mungkin dari kalian sudah ada yang mengetahui bagaimana sih cara mengaktifkan atau menjalankan Microsoft Word. Baik, untuk selanjutnya, cara membuka program Microsoft Word ini sangat gampang ya adik-adik. Yang pertama, seandainya Microsoft Word sudah ada di desktop, maka bisa gunakan klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Nah, nanti secara otomatis akan membuka. Bisa juga dengan diklik kanan, kemudian pilih open. Yang ketiga, bisa juga dengan menggunakan klik menu start, kemudian pilih program Microsoft Word. Setelah membuka seperti ini, maka langkah yang kedua adalah kita pilih new blank document. Nah, ini ya, di sini. Nah, ini adalah tampilan awal program Microsoft Word. Nah, nanti kita akan belajar tentang yang pertama adalah icon-icon pada menu startnya tadi ya, start button. Ini disebut dengan start button ya. Start button. Di mana tadi start button letaknya? Klik menu file, maka di sini akan muncul start button. Ya. Di start button ini ada beberapa fitur yang adik-adik harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah new. New ini adalah berfungsi untuk membuat dokumen baru, membuat lembar kerja baru. Kalau yang namanya baru, berarti dokumen tersebut masih kosong ya, belum diisi apa-apa. Nah, sedangkan yang kedua, ini ada open. Open itu untuk membuka dokumen yang pernah dibuat sebelumnya. Ya,
untuk membuka dokumen yang pernah dibuat sebelumnya. Ini menu open. Yang ketiga itu ada info. Info itu terkait dengan informasi Microsoft Word. Biasanya itu tentang akun dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada save, ya. Save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah dibuat tadi, ya, menyimpan dokumen yang telah dibuat. Sedangkan save as ini sama fungsinya untuk menyimpan dokumen, cuma bedanya save as ini menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Dokumen yang sama tapi biasanya disimpan ulang dengan nama yang berbeda. Selanjutnya itu ada print. Print ini berfungsi untuk mencetak hasil kerja atau dokumen yang sudah dibuat tadi. Yang tadinya berbentuk digital atau soft copy dibuat menjadi hard copy, yaitu di print out. Selanjutnya ada share. Share ini berfungsi untuk membagi dokumen yang sudah kita buat, ya. Untuk membagi dokumen yang sudah kita buat. Bisa disebut juga dengan publish, ya. Selanjutnya ada export. Export ini berfungsi untuk merubah dokumen ke bentuk misal seperti PDF dan lain sebagainya. Jadi merubah dokumen dari Word menjadi dokumen yang lain. Yang terusnya ada close. Close ini berfungsi untuk menutup file dokumen yang telah dibuat. Selanjutnya ada icon, ya. Icon ini berfungsi untuk mengkonekkan akun kita terhadap server Microsoft Word, ya. Dan more ini yang lain-lain. Oke, ada feedback, ada optionnya. Nah, ini tentang icon pada start button. Nah, kita coba satu-satu ya. Yang pertama ada new blank document. Coba kita klik. Nah, new blank document nanti akan muncul seperti ini. Kita klik yang ini, maka akan kembali kita kepada dokumen awal. Kita coba lagi. Seandainya kita pilih open, ya, kita klik open. Nah, open di sini ada open recent, ya. Open recent ini adalah data yang sudah pernah kita buat. Misalkan seperti ini, Bapak sudah pernah membuat kop surat Bifresh. Ini sudah pernah Bapak buat, dan secara otomatis akan muncul di bagian open recent ini. Bisa kita ngambil di disk PC, bisa di add place, bisa di browse. Ya, coba kita klik browse. Nah, di sini nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, biar bisa kita cari di mana letak dokumen yang sudah kita buat, ya. Bisa di AMBK, bisa di file, bisa di file Mora, ya. Kita tutup. Nah, contoh saja kita buat yang kop surat Bifresh. Tuh, filenya udah hilang, ya. Nah, itu contoh, ya. Ini file dan Bapak udah dihapus. Selanjutnya kita coba untuk klik info, tuh kan. Nah, untuk info ini terkait dengan Microsoft Word seperti protect dokumen, inspect dokumen, manage dokumen, slow and disable com dan lain sebagainya. Ini terkait dengan program Microsoft Word. Selanjutnya ada save. Nah, save ini juga sama. Kita bisa nanti membuat program tadi, mengetik misal, kemudian kita save, bisa kita pilih, ya. Bisa dipilih langsung di browse. Nanti di browse kita bisa milih nyimpennya di mana. Misal di local D, dan dikasih nama dokumennya apa, misal langsung di save, ya. Untuk save as ini sama dengan save, cuma tadi bedanya kalau save as itu adalah menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Filenya, dokumennya sama, tapi biasanya disimpan ulang dengan nama yang berbeda. Print. Nah, print ini ketika sudah terhubung dengan print out atau printer, ya. Nanti bisa di print langsung, kemudian akan muncul hard copy-nya. Dan share. Nah, share ini kita bisa melalui email, melalui present online, bisa browse to blog dan lain sebagainya. Bisa disimpan di cloud. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar tentang penyimpanan, ya. Bisa disimpan di cloud juga. Nah,
Intinya untuk share ini Anda terhubung dengan internet ya, nanti berkaitan dengan internet untuk menyimpan dokumen ke berbagai media penyimpanan yang bersifat internet seperti cloud, email, drive dan lain sebagainya nantinya. Kemudian ekspor. Nah, ekspor ini tadi merubah dokumen dari Word ke dokumen yang lain seperti ke PDF, ke XPS dokumen dan lain sebagainya. Dan bisa selanjutnya ada close. Kalau close kita menutup. Nah, itu tentang icon-icon pada start button. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu icon-icon quick access toolbar atau disebut juga dengan toolbar akses cepat ya. Toolbar akses cepat. Di mana toolbar akses cepat ini atau quick access toolbar ini, yaitu di bagian atas ya. Nih, di bagian paling atas. Di bagian paling atas ini disebut dengan quick access toolbar. Biasanya di atas ini sudah ada seperti save. Ini fungsinya sama ya. Di quick access toolbar ini itu berisi tentang file-file yang fitur-fitur yang ada di menu bar ini. Cuma dia ada akses cepatnya biar kita bisa bekerja lebih cepat. Nah, ini bisa kita munculin seperti save, kemudian undo, redo dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Nah, di bagian pojok atas yang ini ada custom access quick toolbar, itu bisa kalian klik. Nah, diklik, kemudian ada custom quick access toolbar. Nah, di sini ada beberapa yang harus bisa dimunculin, ada yang tidak. Misal di sini yang udah dimunculin ya, itu ada save, ada undo, ada redo. Misal kita mau tambah, nah ini bisa. Nah, new blank dokumen ada. Misal kita mau ditambah lagi open, nah open juga ada. Atau mau kita hilangkan, nah tinggal checklistnya dihilangkan. Nah, ini sama ya. Untuk yang ini misal save-nya dihilangin, bisa. Dimunculin juga bisa. Nah, itu dari quick access toolbar. Fungsi dari quick access toolbar ini adalah untuk memunculkan akses cepat supaya kita tidak perlu harus, misal kalau mau menggunakan menu seperti ini kita harus nyari di view atau gimana. Nah, itu susah nanti di file misal atau di insert misal. Nah, itu nggak perlu. Jadi kita lebih cepat menggunakan akses toolbar. Nah, isinya apa aja di akses toolbar yang harus bisa yang akan bisa kita gunakan itu? Yang pertama itu adalah ada new blank document. Itu yang paling atas ya. New blank document fungsinya sama seperti tadi di icon-icon pada start button tadi. Yang kemudian kedua ada open. Fungsinya juga sama untuk membuka dokumen yang telah kita simpan. Kalau new membuat dokumen baru. Save berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Email ya, email ini berfungsi juga seperti yang tadi terletak pada start button tadi ya, untuk menyimpan dokumen ke email. Kemudian ada quick print. Quick print ini juga sama fungsinya untuk memprint cepat. Jadi supaya kita nggak perlu kesana kesini, ini langsung klik aja. Kemudian print preview and print ini berfungsi untuk melihat terlebih dahulu sebelum di print. Setelah dilihat dokumennya pas nggak terpotong baru di print. Ada editor ya, berfungsi untuk mengedit. Ada read load berfungsi untuk membaca dokumen terlebih dahulu. Dan ada undo. Undo berfungsi untuk membatalkan perintah yang terakhir ya, atau sebelumnya. Ada redo. Redo untuk mengembalikan juga perintah yang tadi sudah kita buat, yang sudah dihapus biasanya. Ada draw table ya, ini berisi tentang tabel-tabel. Ada touch atau mouse mode, ini berkaitan dengan mode mouse-nya ya, mode mouse yang kita buat kursornya. Ada more command, ada show below the ribbon ya. Nah, itu ada beberapa icon yang terdapat pada custom access toolbar. Kalau di buku adik-adik semuanya di LKS itu
itu memang kurang lengkap ya. Ini paling tidak hampir mendekati. Nah, itu pembelajaran kita hari ini tentang pengenalan Microsoft Word 2016, mulai dari icon pada start button, kemudian icon-icon pada quick access toolbar, serta penjelasan dan pengertiannya dan fungsinya tentunya juga. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah di rumah pastinya udah pada pinternya tentang Microsoft ini. Pertama adalah tugasnya membuka dokumen dengan beberapa langkah tadi ya. Yang pertama, membuka dokumen apabila dokumen tersebut atau Word tersebut, membuka Word apabila Microsoft Word tersebut sudah ada di desktop. Tunjukkan caranya buat video. Yang kedua, membuka dokumen apabila dokumen tersebut berada di dalam menu start ya. Nah, itu dua cara itu. Yang ketiga, tugasnya adalah memunculkan quick access toolbar ya, memunculkan dan menghilangkan quick access toolbar sebagaimana yang Bapak contohkan tadi ya. Ada new, open, dimunculin, kemudian dihilangin lagi dan sebagainya. Yang lain bebas adik-adik mau pilih yang mana ya. Nah, tugasnya hari ini itu mudah-mudahan adik-adik semua hari ini semangat dalam belajarnya dan insya Allah tetap dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Dan biasakan di rumah selalu belajar Microsoft Word, selalu belajar mengetik komputer sebagai sarana di mana nanti adik-adik akan menghadapi ujian AFPK ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.